Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bagian ketujuh dari kuliah kita, yaitu mengenai pemetaan geologi. Dan pada bagian ketujuh ini sudah sesi kesekian. Kita akan langsung mencoba masuk ke bagaimana kita melakukan pemetaan geologi di lapangan, khususnya pemetaan geologi permukaan. Nah, di dalam pemetaan geologi permukaan yang akan kita bahas di sini, kita akan coba mendiskusikan atau menyampaikan bagaimana kita pola-pola atau strategi-strategi pada saat kita melakukan pemetaan geologi di lapangan. Jadi pemetaan geologi permukaan itu sebenarnya adalah pemetaan singkapan atau outcrop. Nah, singkapan atau outcrop ini adalah batuan yang tersingkap atau muncul di permukaan bumi, entah karena pengaruh erosi atau entah karena pengaruh pengangkatan tektonik dan sebagainya. Itu bisa juga karena terpotong oleh aktivitas manusia, misalnya pada saat kita membangun jalan, kemudian memotong lereng, dan sehingga muncul singkapan-singkapan batuan di permukaan. Nah, karena ini adalah pemetaan singkapan, maka yang kita lakukan itu adalah proses pengamatan, pengukuran, pencatatan, penguploadan, dan sampling data geologi dari sejumlah singkapan yang ditemukan di lapangan. Nah, pemetaan ini dilakukan dengan berjalan melalui suatu lintasan. Berulang kali saya sampaikan, kalau kita punya suatu area yang kita petakan, katakanlah ya sederhananya kita punya daerah seluas 10 kali 10 km, atau mungkin lebih dengan skala yang lebih besar, kita petakan 5 kali 5 km. Nah, tidak mungkin atau terlalu banyak energi, terlalu banyak waktu yang diperlukan kalau kita harus mengelilingi seluruh area yang kita petakan itu sampai selesai. Jadi kita harus cerdik di dalam membuat suatu lintasan sehingga lintasan itu mewakili keseluruhan sebaran batuan yang ada di lokasi penelitian. Nah, apa dasar kita membuat lintasan itu? Tentu saja berdasarkan hasil pengumpulan data sebelumnya yang dilakukan di atas meja, misalnya data geologi regional, kemudian peta geologi tentatif yang kita sudah bikin berdasarkan interpretasi topografi, atau interpretasi foto udara, atau interpretasi citra satelit, atau berbagai macam sumber data lainnya, termasuk juga di dalamnya adalah hasil data hasil pemetaan peneliti terdahulu. Itu sebenarnya kita bisa gunakan sebagai dasar, kemudian kita membuat suatu peta geologi tentatif, dan kita membuat lintasan secara umum. Nah, pada saat kita ke lapangan, kita biasanya ada tahapan yang disebut dengan tahapan reconnaissance. Di tahapan ini adalah kita coba mengenali apakah betul hasil interpretasi kita itu, terutama terkait mengenai sebaran batuannya, terkait arah-arah lintasannya, apakah bisa dilalui atau tidak, dan seterusnya seperti itu. Ya. Jadi pemetaan dilakukan dengan berjalan melalui suatu lintasan yang telah ditentukan di atas peta dasar sambil melakukan pengamatan dan pengumpulan data geologi pada semua singkapan yang ditemukan. Nah, tentu saja data-data geologi yang diperoleh ini dianalisis, kemudian diinterpretasi, kemudian dibuat suatu peta geologi. Jadi ini sudah proses pelaporannya sesuai dengan peruntukan dan tingkat ketelitian yang diperlukan. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu di mana singkapan tidak ditemukan, maka pengumpulan data dilakukan dengan melakukan metode lain, seperti pembuatan paritan atau sumuran, atau melakukan pemboran. Ya, pemboran. Nanti ini kita lihat kapan diaplikasikan trenching, pit, dan pemboran ini. Ya. Kemudian ada beberapa hal yang perlu dipahami terkait dengan lintasan ini. Pertama, terkait dengan prinsip penentuan jalur lintasan. Jadi lintasan itu sedapat mungkin dibuat tegak lurus terhadap jurus atau strike dari batuan sedimen. Ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk supaya dalam satu lintasan itu kita bisa mendapatkan semaksimal mungkin variasi litologi yang ada di daerah pemetaan kita. Kemudian bentuk lintasan ini sangat ditentukan oleh tahapan pemetaan, karena nanti akan kita lihat pada materi selanjutnya bagaimana lintasan itu pada tahapan-tahapan awal pemetaan dan bagaimana lintasan itu pada
tahapan-tahapan lanjut ya. Jadi itu akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kelitian yang diinginkan. Nah, di samping ada prinsip penentuan jalur lintasan ini, ada juga bentuk lintasan. Bentuk lintasan itu ada lintasan bebas dan ada lintasan yang terikat. Ya, kita lihat nanti seperti apa yang disebut dengan lintasan bebas dan seperti apa yang disebut dengan lintasan terikat. Kemudian yang ketiga, jadi ini yang pertama prinsip penentuan jalur lintasan, kemudian bentuk lintasan, kemudian di mana jalur lintasan yang terbaik. Jalur lintasan ini sebaiknya melalui daerah-daerah yang secara aktif mengalami erosi, sehingga memiliki banyak singkapan. Misalnya pada daerah-daerah yang kita mengikuti alur sungai yang ada, ya, terutama kalau di lokasi pemetaan kita itu kita memiliki atau kita dapat sungai yang permanen, ya, bukan sungai yang intermittent. Jadi kalau sungai permanen itu biasanya tingkat erosinya tinggi, sehingga batuan-batuan yang ada di dasar sungai atau di pinggiran sungai itu biasanya tersingkap singkapan-singkapan batuan. Jadi yang kedua adalah lintasan melalui puncak-puncak perbukitan, karena tentu saja kalau misalnya di puncak-puncak perbukitan ini erosi, terjadi erosi, maka lapisan penutup atau soil yang menutupi batuan itu akan terbawa ke bagian kaki bukit, ya, sehingga di puncak-puncaknya itu akan muncul singkapan-singkapan yang cukup banyak. Atau yang terakhir, lintasan di sepanjang jalan yang memotong lereng. Jadi ini karena ada aktivitas manusia, lereng dipotong kemudian membuat jalan, tapi di lereng itu menyisakan singkapan-singkapan yang sangat bagus untuk dilakukan pengamatan. Nah, di dalam membuat lintasan ini biasanya dibuat beberapa lintasan secara paralel sehingga bisa diketahui hubungan antar singkapan. Jadi melalui interpretasi kita lakukan interpolasi atau ekstrapolasi, atau dengan istilah yang sering kita gunakan adalah kita melakukan korelasi antar singkapan, atau kalau misalnya itu pemboran, korelasi antar lubang bor, dan seterusnya seperti itu. Jadi inilah poin-poin yang terkait dengan lintasan yang harus diperhatikan mengenai bagaimana menentukan jalur lintasannya, bentuk lintasannya seperti apa, kemudian memilih jalur lintasan itu daerah-daerah yang bisa dilalui, kemudian bagaimana kita membuat lintasan itu secara paralel agar bisa dilakukan korelasi, ya, korelasi antar singkapan. Nah, sekarang kita lihat lintasan bebas. Jadi tadi ingat lintasan itu ada dua, ada lintasan bebas dan lintasan terikat. Nah, lintasan bebas ini sebenarnya adalah jenis lintasan yang dilakukan pada tahapan awal, ya, tahapan pemetaan geologi pendahuluan, atau tahapan pada saat untuk kalau kegiatannya berhubungan dengan eksplorasi mineral dan batu bara itu biasanya disebut prospeksi, atau sampai kepada eksplorasi umum dengan areal yang relatif luas. Jadi daerah pemetaan itu misalnya bisa saja sekian 15 km kali 15 km atau lebih luas lagi, tergantung kepada daerah prospeksi yang akan kita petakan. Nah, jadi di dalam pemetaan geologi pendahuluan ini tujuannya adalah untuk memetakan sebaran batuan dan struktur geologi, dan terutama tentu saja mengidentifikasi kalau ini berhubungan dengan mineral dan batu bara, mengidentifikasi daerah-daerah mineralisasi yang memiliki potensi untuk diteliti lebih lanjut. Nah, dan juga kalau kita melakukan eksplorasi geokimia, tentu saja bisa lakukan pengambilan sampel geokimia secara acak, ya, seperti itu. Nah, lintasan bebas ini bisa berupa lintasan terbuka atau flank camp, dan bisa juga berupa lintasan tertutup atau menggunakan base camp, ya. Flank camp atau base camp ini, lintasan terbuka atau lintasan tertutup ini tentu saja pertimbangannya dengan banyak faktor. Misalnya kalau medannya sangat sulit, maka sebaiknya kita mempersiapkan lintasan terbuka. Jadi kita berjalan dari pagi sampai sore itu di mana kita sampai disitulah kemudian kita membuat camp, ya. Jadi camp ini berpindah, jadi kita harus membawa tenda, membawa segala macam logistik untuk keperluan selama dalam perjalanan. Nah, tetapi kalau medannya relatif ringan, maka kita sebaiknya menggunakan lintasan tertutup. Jadi kalau lintasan tertutup ini kita berjalan dari pagi dari suatu titik, kemudian
sorenya kita kembali lagi ke titik yang sama. Jadi selalu berulang seperti itu, kembali ke titik yang sama. Jadi base camp itu tetap, makanya disebut base camp atau camp yang tetap ya. Dia selalu seperti itu. Jadi dia kembali besoknya lagi berjalan kembali lagi ke titik yang sama. Nah, tentu saja ada plus minusnya dari ini dua ini. Kalau flying camp itu kan berarti kita membutuhkan personel yang lebih banyak, logistik yang lebih banyak yang harus diangkut ke lapangan, dan berbagai macam apa yang harus dipersiapkan untuk ke lapangan. Karena ingat kita berpindah tempat sehingga semua peralatan semua ini harus selalu dibawa ya. Beda dengan base camp ini butuh personil yang lebih sedikit, dan tentu saja logistik itu bisa kita standby-kan di base camp ya. Jadi tidak perlu harus dibawa-bawa ke lapangan. Tapi sekali lagi ini sangat tergantung medan dan luas daerah yang kita petakan ya, seperti itu. Jadi contoh misalnya ini adalah daerah yang dipetakan ya, contohnya seperti ini. Ini ada sungai utama, kemudian ini ada beberapa cabang sungai seperti ini. Ini disederhanakan agar mudah dipahami. Jadi kalau misalkan kita sudah menetapkan base camp di sini. Maaf, penetapan base camp ini kalau kita menggunakan jalur lintasan tertutup, ini juga harus strategis ya. Biasanya ini kalau kita menggunakan lintasan tertutup, maka base camp ini sebaiknya ada di bagian tengah dari daerah yang kita petakan, sehingga jalurnya menjadi lebih pendek. Nah, seperti ini. Ini kebetulan contohnya ada di pinggiran peta. Nah, kalau sekarang kita lihat coba bagaimana lintasan terbuka. Lintasan terbuka itu misalnya dari base camp, pada hari pertama ini kita berjalan sampai kemudian kita istirahat di sini, mendirikan tenda, kemudian istirahat di sini sampai bermalam ya. Kemudian besok paginya, hari kedua, kita lanjutkan lagi sampai di titik ini. Di titik 3 ini. Ini adalah base camp, flying camp berikutnya, atau camp berikutnya ya. Nah, jadi kemudian lanjut lagi, ini hari keempat, kelima, dan seterusnya baru kembali ke titik ini. Maka ini adalah lintasan terbuka. Tapi itu kan berbeda kalau misalnya katakanlah hari pertama kita berjalan ke sini, berjalan, terus mengikuti arus sungai ini sampai kembali lagi ke base camp sini. Ini hari pertama. Hari kedua kita jalan lagi lewat jalur ini berbeda, kemudian kembali lagi ke sini, kembali lagi ke sini. Maka itu disebut dengan lintasan tertutup base camp. Secara keseluruhan dari flying camp ini, kalau modelnya seperti ini juga akan menjadi lintasan tertutup karena kembali ke sini. Tapi kadang-kadang kita start di sini, kemudian nanti suatu saat berakhir di titik yang lain, ya. Artinya kita tidak kembali lagi ke titik yang pertama ini. Jadi ini yang disebut dengan lintasan terbuka dan lintasan tertutup. Sekali lagi, lintasan bebas, baik itu terbuka maupun tertutup, itu biasanya dipergunakan pada saat tahapan pemetaan geologi pendahuluan atau pada tahap awal sekali kita melakukan pemetaan. Nah, kalau kita sudah melakukan pemetaan geologi pendahuluan ini, kita sudah dapatkan peta geologinya, peta geologi secara umum, maka tentu saja kalau itu, katakanlah sekali lagi kita berbicara misalnya mineral dan batu bara, karena ingat pemetaan geologi itu bisa dilakukan untuk berbagai kepentingan, ya, untuk mineral dan batu bara, atau untuk pemetaan daerah panas bumi, pemetaan lingkungan dan sebagainya. Banyak sekali yang kita ini kan tergantung target yang kita ingin capai. Nah, kalau misalkan ini adalah tujuannya untuk pemetaan eksplorasi mineral dan batu bara, maka setelah kita dapatkan geologi, peta geologi dari daerah ini, maka kita pun mencoba menentukan mana daerah untuk yang prospeksi, yang punya prospek untuk diteliti lebih lanjut. Misalnya katakanlah, oh ternyata di daerah di sekitar titik 3 ini, stasiun 3 ini adalah daerah yang punya ciri-ciri mineralisasi yang sangat jelas. Atau bukan di sini, tapi di titik 5. Maka nanti kita akan memperkecil area pemetaan kita, misalnya kita batasi hanya di sekitar daerah sini saja, kita petakan, maka kita sudah memasuki tahapan pemetaan rinci, ya, yang lebih detail, seperti itu. Jadi skalanya menjadi jauh lebih besar daripada tahapan pendahuluan. Kalau tadi mencakup seluruh area ini, maka tahapan rinci itu kita hanya mengambil beberapa kotak di dalam area yang lebih kecil, ya, lebih kecil. Jadi skalanya menjadi jauh lebih besar daripada sebelumnya. Nah, kalau kita melakukan pemetaan geologi detail atau eksplorasi rinci,
maka area yang kita petakan sekali lagi akan menjadi lebih sempit. Sehingga tujuannya pun memetakan secara rinci fenomena geologi tertentu serta daerah mineralisasi yang telah terindikasi pada tahapan sebelumnya. Nah, sehingga lintasan yang dibuat pun itu adalah lintasan terikat. Jadi lintasan terikat ini bisa berupa lintasan baseline, bisa berupa lintasan grid nanti kita lihat ya. Nah, ini adalah contoh lintasan baseline ya. Lintasan baseline ini misalkan ini ada daerah yang kita petakan, ini ada sungai. Kemudian kita menarik suatu garis lurus. Ini yang kita sebut sebagai garis baseline atau garis acuan baseline ini. Nah, dari baseline ini, garis baseline ini biasanya ditarik sejajar dengan strike. Ingat, baseline itu biasanya sejajar dengan strike. Kemudian tegak lurus dari strike ini, berarti searah dengan dip, ya, searah dengan dip, tegak lurus dengan baseline ini, kita kemudian menarik garis-garis garis-garis detail ya, seperti ini. Misalnya contoh kita buat seperti ini. Nah, ini kita sudah dapatkan baseline, kemudian garis-garis detail yang tegak lurus ini. Kemudian kita berjalan di sepanjang jalur garis lurus detail ini. Sehingga kemudian kita dapatkan singkapan-singkapan yang lebih detail daripada pemetaan geologi pendahuluan tadi itu. Ingat, kalau pemetaan geologi pendahuluan tadi itu kita hanya mengikuti sungai, kita dapatkan singkapan berapapun itu yang kita petakan. Kalau ini tidak. Ini kita buat satu garis tegak lurus, ya, tidak harus melalui sungai. Ya, kemudian kita dapatkan cari singkapan-singkapan di sepanjang garis detail ini. Misalnya kita dapatkan di sini ada singkapan, di sini ada singkapan, dan seterusnya singkapan. Ingat, Anda perhatikan, dari sekalian perhatikan bahwa jarak antar singkapan ini menjadi sangat tergantung ada atau tidaknya singkapan ditemukan sepanjang lintasan detail ini. Bisa saja kita temukan hanya satu, atau ada dua, atau tiga, atau bahkan tidak ada sama sekali lintasan yang kita dapatkan. Yang jelas semua singkapan ini yang kita dapatkan dari garis detail ini, kemudian kita plot datanya seperti ini. Misalnya ini ada batu pasir, batu gamping, di sini ada batu pasir, dan seterusnya. Ini adalah pemetaan geologi detail. Nanti kita bisa membuat peta geologinya dari sini. Nah, kita perhatikan di sini strike dip-nya berarti batuan ini miring ke arah barat laut, ya, miring ke arah barat laut. Jadi strike-nya itu ke arah barat daya. Jadi ini strike-nya ya, kurang lebih katakanlah N 100 atau 190 atau 200 derajat E, kemudian kemiringannya adalah 30 derajat. Seperti ini miring ke arah barat laut, seperti ini ya, miring ke barat laut, sehingga batu gamping ini kalau kita melihat hukum stratigrafi, batuan yang lebih lebih di bawah itu berumur lebih tua daripada yang di atas. Maka kalau miring yang ini ke arah barat laut, berarti batu gamping ini lebih muda daripada batu pasir ini. Ya. Jadi sekali lagi yang kita petakan sepanjang garis detail ini adalah singkapan-singkapan yang kita temukan. Nah, kalau kita berlanjut, artinya kita mau melakukan pemetaan yang lebih detail lagi, maka dilakukanlah lintasan grid, ya, seperti ini, lintasan grid. Jadi lintasan grid ini mengikuti tadi lintasan baseline ini, tetapi kita menetapkan jarak, setiap jarak tertentu harus ada sampel, harus ada data, Jadi misalnya contoh seperti tadi ini adalah lintasan grid, lintasan grid seperti ini adalah baseline-nya tadi. Singkapan itu yang kita temukan di titik-titik ini, titik-titik yang berwarna merah ini. Nah, sekarang kalau di grid ini kita harus membuat jarak teratur. Jadi kita membuat seolah-olah ini di grid 1, 2, 3, 4. Jadi setiap titik kuning ini harus ada data. Setiap titik kuning ini harus ada data. Bagaimana kalau tidak ada singkapan? Maka itulah tadi yang dilakukan. Kalau tidak ada singkapan, berarti kita terpaksa membuat parit, ya, paritan. Atau kalau ternyata batuan yang kita cari itu lebih dalam, maka kita buat sumur atau trenching. Kalau lebih dalam lagi, maka terpaksa kita melakukan pengeboran, ya, pengeboran seperti ini. Jadi di data ini harus muncul data, ya, muncul data. Jadi kalau tidak ada singkapan, berarti harus buat paritan. Kalau tidak ada, kalau masih dalam, buat sumuran. Kalau masih lebih dalam lagi, maka buat pemboran. Ini yang disebut dengan lintasan grid. Jadi sekali lagi, di dalam pemetaan geologi permukaan, ya, lintasan itu ada dua, lintasan bebas dan lintasan terikat. Lintasan bebas itu bisa dilakukan secara flying camp atau base camp. Tapi kalau lintasan
ini lintasan bebas, maka itu dilakukan pada tahap-tahap awal pemetaan geologi. Sementara lintasan terikat itu terdiri dari lintasan baseline dan lintasan grid. Lintasan baseline maupun lintasan grid ini adalah tahap lanjut dari pemetaan geologi. Jadi kita sudah melakukan pemetaan geologi rinci tergantung kepada keperluan yang kita lakukan, targetkan. Nah, sekarang ini sudah pernah saya munculkan dulu bahwa di dalam kalau kita membuat peta geologi, maka data geologi itu bisa disajikan dalam bentuk warna, huruf, garis, dan simbol-simbol khusus. Nah, sekarang ini saya akan memberikan ilustrasi yang sangat sederhana bagaimana membuat suatu korelasi antar singkapan, korelasi antar data, sehingga kemudian menghasilkan satu peta geologi. Nah, jadi ingat, interpretasi, yang namanya interpretasi itu adalah subjektif, artinya sangat tergantung orang per orang, sangat tergantung kepada kemampuan setiap orang, pengetahuan dasar setiap orang. Jadi basic geologinya harus kuat, kemudian pengalamannya harus, jam terbangnya harus tinggi, dan seterusnya seperti itu. Jadi sangat subjektif. Nah, ini kita coba buat suatu pemetaan geologi permukaan dengan lintasan tertutup, misalnya seperti ini. Jadi dari titik ini nanti kembali ke titik ini, kita berjalan searah jarum jam, ya. Kemudian setelah berjalan searah jarum jam ini, kita ternyata menemukan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 singkapan. Ya, 7 singkapan sepanjang lintasan tertutup ini. Ya. Nah, dari masing-masing stasiun ini atau titik pengamatan ini, kita plot datanya. Misalnya ternyata stasiun 1 ada batu lempung dengan strike dip, ini 180 derajat ya. Kemudian kemiringannya 30 derajat, dan seterusnya. Stasiun 2 ada batu pasir, 3 batu pasir, kemudian stasiun 4 ada batu gamping, di stasiun 5 ini ternyata ada batu beku. Ingat, kalau batu beku itu tidak ada data strike dip-nya. Jadi kita hanya memetakan dimensi, kemudian sifat kontaknya kalau ada, dan sebagainya ya. Jadi di sini ini ada singkapan batu beku. Kemudian di stasiun 7 ini kita temukan lagi batu pasir. Nah, kemudian coba kita kelompokkan, ini yang kita sebut korelasi, atau kita coba lakukan menghubung-hubungkan antar singkapan ini, data singkapan itu kita kelompokkan seperti ini. Nah, kelompok yang sebelah barat ini ternyata batu lempung, di bagian tengah ini ada batu pasir, kelompok bagian timur, ya ini ada batu gamping, kemudian ini ada batuan beku sendiri, modelnya seperti ini. Ya. Batasnya tidak beraturan, beda dengan ini. Kalau ada strike dip-nya atau pada batuan sedimen, dia akan berupa garis ya seperti ini. Nah, sehingga kemudian kita membuat peta geologinya, hasilnya adalah seperti ini. Ini di bagian barat ada batu lempung, bagian tengah ada batu pasir, kemudian bagian timur ada batu gamping, dan batu gamping ini ternyata terpotong ya oleh intrusi batuan beku seperti ini ya. Potong. Sehingga kalau kita buat penampang AB, kita akan dapatkan batu lempung, batu pasir, batu gamping, dan ini batuan beku yang model seperti ini ya. Kelihatannya ini adalah penampang AB. Nah, kemudian sekarang kita rubah lagi, misalnya dari data tadi itu kita rubah. Ternyata ini singkapannya yang lainnya sama, tapi batuan bekunya satunya di sini, satunya ada di sini nih. Satunya ada di sini. Maka bisa kita buat peta geologi seperti ini modelnya. Bisa saja ini adalah intrusi yang semuanya berdiri sendiri, tidak saling berhubungan, atau ini sebenarnya membentuk daik seperti ini. Nah, bisa hasil interpretasi kata. Sekali lagi itu subjektivitas, tergantung data di lapangan dan tergantung kemampuan kita menginterpretasinya. Sehingga penampang AB-nya pun dia akan membentuk seperti ini, ya modelnya seperti ini. Jadi dia ini terpotong di bagian ini singkapannya muncul di sini. Ya. Nah. Ini cara pemetaan geologi secara sederhana, tapi tentu saja adik-adik sekalian bahwa pemetaan geologi itu tidak pernah sederhana seperti ini. Data di lapangan itu pasti sangat kompleks dan pasti membutuhkan interpretasi mendalam. Kita mencoba melihat menghubungkan, tapi ingat jangan pernah menghilangkan data karena tidak bisa menghubungkan data itu, karena pasti setiap data itu mewakili suatu kejadian, mewakili suatu proses, dan tidak bisa dihilangkan. Jadi jangan pernah menghilangkan data meskipun kelihatannya tidak ada hubungannya, karena kita harus mencari tahu, banyak membaca, banyak melihat peta geologi untuk bisa menginterpretasi data-data yang kita miliki. Nah, sekarang
Kadang-kadang juga dilakukan model stratigrafi terukur, ya, model stratigrafi terukur. Jadi misalkan ini ada sepanjang sungai, kita ikuti sungai ini, kemudian kita lakukan peta pengukuran seperti ini. Setiap singkapan muncul, ya. Ada ini kita perhatikan di sini yang di bagian tenggara ini strike-nya ke arah timur laut, kemudian dip-nya ke arah tenggara, tapi sebaliknya ini strike-nya ke arah barat daya dan kemudian kemiringannya ke arah barat laut seperti ini, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa di sini ada anticline. Jadi kalau kita nanti buat measurement section dari A ke B, itu akan kita dapatkan data seperti ini. Jadi ini lakukan measurement section, dapat data seperti ini pengulangan. Sehingga dari sini kita tahu kalau ini adalah anticline, berarti ini adalah batuan yang tertua. Makin ke kiri ini makin muda, ini sama juga, makin ke sini semakin mudah, ya. Nah, sehingga kita dapatkan peta geologinya seperti ini, penampangnya seperti ini, dan kemudian ini kolom litologinya, ya, kolom litologinya. Kemudian ini model measurement section seperti ini, ya. Ingat, measurement section ini akan menghasilkan kolom litologi yang seharusnya sama persis jika kita melakukan pengoboran. Jadi kalau misalnya saya mengubur di titik ini, saya akan dapatkan urutan-urutan pelapisan batuan dari bawah ke atas, sama persis dengan hasil stratigrafi terukur dari bawah ke atas. Jadi kolom litologinya mestinya sama, ya, mestinya sama. Kecuali kalau misalnya terjadi perubahan ketebalan atau ada struktur geologi di bawah permukaan yang kita tidak identifikasi, sehingga bisa menunjukkan hasil yang berbeda. Tapi seharusnya ini modelnya sama, ya, hasil pemetaannya. Nah, masing-masing kolom stratigrafi atau penampang stratigrafi yang kita buat, jadi ini disebut kolom litologi, ya. Ini misalnya di sini ada satu kolom litologi, di titik lain ada kolom litologi. Kemudian masing-masing kolom litologi itu kita hubungkan sehingga membentuk diagram pagar seperti ini atau Venn diagram seperti ini. Jadi ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, sehingga kemudian mendapatkan gambaran 3 dimensi kondisi geologi dari daerah yang kita petakan. Ini model seperti ini. Jadi sebenarnya model ini kalau kita sudah menggunakan software di dalam pemetaan geologi ini segampang sekali dibuat, dan itu akan menghasilkan langsung gambaran 3 dimensi dari daerah yang kita petakan. Tapi adik-adik sekalian, saya selalu mengingatkan bahwa software itu adalah alat. Jadi software itu akan bekerja sesuai dengan algoritmanya dia, tergantung kepada data yang kita berikan. Sehingga kita sebagai orang geologis itu harus selalu melihat apakah data yang dibaca oleh software yang kita gunakan itu sesuai dengan kaidah-kaidah geologi atau tidak. Karena itu sebenarnya pasti sesuai, karena algoritmanya memang sudah dibuat seperti itu, tetapi sekali lagi perlu ada pemahaman yang mendetail dari seorang geologis untuk bisa menghasilkan peta geologi yang baik. Karena kalau kita hanya sekedar memasukkan data, kemudian membiarkan software itu bekerja, maka kita tidak lebih dari seorang operator software, ya. Nah, sekarang adik-adik sekalian, ini sebenarnya adalah tugas yang akan saya berikan kepada adik-adik. Jadi di dalam tugas ini adalah peta yang tadi. Kemudian saya membuat lintasan di sini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi ada beberapa lintasan di sini berdasarkan urutan masing-masing titik ini adalah stasiun 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ini kemudian data itu kita ada semuanya plot di sini. Kemudian buat peta geologinya. Buat peta geologinya dari hasil interpretasi. Misalnya contoh, ini stasiun-stasiunnya, kemudian ini adalah data geologinya, stasiun 1 ini, 2, 3, 4, dan seterusnya, sampai ini dia ada plot di situ, kemudian nanti akan menghasilkan peta geologi mungkin seperti ini modelnya, ya, modelnya seperti ini. Atau ini penampang geologinya, atau misalnya ini kembali lagi ke sini, tapi datanya berubah, datanya seperti ini, sehingga menghasilkan peta geologi misalnya seperti ini. Jadi sekali lagi, ini sangat tergantung kepada kemampuan adik-adik menginterpretasi data, ya. Nah, sekali lagi, tentu saja data yang saya kirimkan kepada adik-adik nanti sebagai tugas adalah data ini plus peta ini, ya, peta ini dengan data ini, itu yang saya kirimkan ke adik-adik. Ini tentu saja tidak akan saya kirimkan karena ini adalah hasil interpretasi yang justru ini adalah jawaban dari tugas yang adik-adik buat. Jadi tidak akan saya sampaikan kepada adik-adik hasil ini, ya. Ini semuanya
harus ada kerjakan membuat penampang geologinya, ya. Jadi sekali lagi ini ada 2 peta, kemudian ada 2 jenis data nanti, jadi masing-masing berbeda. Nah, adik-adik dengan akhiran NIM-nya ganjil itu akan mengerjakan tugas yang pertama, yang genap mengerjakan tugas yang kedua ini, ya. Nah, itu nanti artinya hasilnya peta geologinya pasti berbeda karena datanya berbeda. Nah, ini contoh, ini adalah hasil penampang geologi dari peta yang kedua. Nah, sekali lagi adik-adik sekalian, pemetaan geologi permukaan itu adalah pengamatan singkapan dan interpretasi adalah subjektivitas. Jadi kadang-kadang kalau kita mau mengambil kesimpulan pada suatu singkapan atau suatu sekumpulan data geologi, maka tergantung kepada data yang kita peroleh itu. Misalnya contoh, ini ilustrasinya. Ini yang bagian sebelah kanan ini yang dia dapat ternyata adalah bagian sisi depannya ini. Yang sisi kiri ini, yang sebelah kiri ini mendapatkan seperti ini, yang sisi kiri ini juga. Sehingga nanti hasil interpretasinya pasti berbeda. Ya, hasil berbeda kan data berbeda. Ingat cerita yang selalu saya sampaikan, misalnya sekumpulan orang buta yang diminta menggambarkan orang buta yang diminta mengilustrasikan gajah itu seperti apa, kemudian dibawa mendekat ke gajah. Yang si buta pertama dia pegang ekornya, maka dia kemudian menyebutkan bahwa gajah itu seperti tali. Kemudian yang kedua memegang telinga gajah itu sehingga dia menyatakan oh ternyata gajah itu seperti kipas. Yang ketiga dia pegang kakinya sehingga dia mengatakan oh ternyata gajah itu seperti pohon yang kokoh dan seterusnya seperti itu. Jadi sekali lagi hasil interpretasi subjektivitas kita tergantung kepada data yang kita peroleh di lapangan. Nah, semakin detail data yang kita peroleh di lapangan, semakin akurat data yang kita dapatkan di lapangan, maka semakin interpretasi itu juga semakin meyakinkan. Ya, jadi ingat jumlah data itu akan berbanding lurus dengan tingkat keyakinan dari suatu pemetaan geologi. Semakin banyak data, semakin detail data, maka hasil pemetaan geologi itu juga semakin meyakinkan. Nah, demikian adik-adik sekalian, hasil dari rangkaian kuliah pemetaan geologi kita dari awal sampai sesi terakhir ini, mudah-mudahan bisa diambil suatu kesimpulan. Tapi ingat adik-adik sekalian, bahwa pemetaan geologi itu tidak pernah sederhana. Maka perbanyaklah membaca, perbanyaklah memahami teori-teori geologi, kemudian sering-sering ke lapangan, lakukan pengukuran yang supaya pengukurannya itu tidak bias, kemudian plotting dan sebagainya itu harus dilakukan berulang kali sehingga itu kemudian menjadi kebiasaan sehingga SOP di lapangan itu sudah mendarah daging dengan kita. Jadi kita sudah tidak bingung lagi pada saat kita ke lapangan mengumpulkan data dan sebagainya. Sekali lagi itu semuanya adalah tergantung kepada jam terbang seseorang dan tergantung kepada penguasaan kaidah-kaidah teori-teori geologi dari seseorang. Nah, demikian adik-adik sekalian rangkaian pemetaan geologi kita. Sekali lagi belajar lebih banyak karena menceritakan pemetaan geologi itu sangat-sangat mudah, sangat-sangat gampang, tetapi mengimplementasikan, mengaplikasikan di lapangan itu sangat-sangat kompleks, tidak pernah sederhana. Oke, semangat belajar, terus mengembangkan diri, dan jangan pernah berhenti untuk membuat yang lebih bagus. Sekira demikian, mohon maaf sekali lagi jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.